Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Baik, kita lanjutkan dari kajian kita pada fikih ibadah ini. Materi kita sekarang adalah tentang haji dan umrah. Pengertian haji dan umrah. Secara bahasa, al-hajju artinya adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Sedangkan al-umratu sama dengan az-ziyarah, yang artinya adalah berkunjung. Secara istilah, haji adalah menyengaja mendatangi Ka'bah atau Baitullah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu, ya, antara lain yaitu tawaf dan sa'i, atau mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu, seperti berkunjung ke Arafah untuk wukuf, dimulai setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan umrah itu adalah sengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri dari tawaf dan sa'i serta tahallul ataupun bercukur. Pensyariatan haji dan umrah dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, buniyal islamu ala khamsin syahadati anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal haji wa saumir ramadan. Dan kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya ayuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahajju faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabtu wa lamma istata'tum. Jadi hadis ini juga menjelaskan tentang kewajiban ibadah haji. Sedangkan umrah, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya. Dan dalam hadis Rasulullah dikatakan, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Untuk terjemahannya silakan Anda baca dari di monitor Anda masing-masing. Nah, syarat wajib haji dan umrah. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat wajib haji dan umrah? Jika seandainya syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka dikenakanlah ia kewajiban untuk berhaji atau berumrah. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang kelima itu adalah mampu atau al-istita'ah. Mampu untuk melakukan perjalanan, untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Rukun haji dan umrah. Yang pertama itu adalah rukun haji, yaitu ihram dari miqat. Yang kedua wukuf di Arafah. Dan kemudian tawaf ifadah. Selanjutnya adalah sa'i. Sedangkan untuk ihram pada haji ini, jika dia berhaji dengan cara tamattu', maka dia cukup melaksanakan ihram dari tempat tinggalnya di kota Makkah. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Lalu kemudian rukun umrah, ihram dari miqat, lalu kemudian tawaf dan sa'i. Ya, hanya itulah yang merupakan rukun dari haji dan umrah. Wajib haji dan umrah. Nah, wajib haji itu niat ihram, ya, apakah dia akan melaksanakan ifrad atau qiran ataupun tamattu. Lalu kemudian bertahallul, ya, jika saya telah melaksanakan jumrah Aqabah. Lalu kemudian mabit, ya, bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan begitu juga dengan melemparkan, ya, atau melontar 7 batu kecil atau kerikil, ya, di Jumrah Aqabah, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut dan mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13.
apakah dia akan mengambil nafar awal ataupun nafar tsani. Jika nafar awal hanya sampai tanggal 12, jika nafar tsani maka harus menyempurnakan sampai tanggal 13 Zulhijjah. Lalu melontar jumrah ula, wusta aqabah, ya, pada hari tasyrik tersebut, dan kemudian tawaf wada, dan terakhir meninggalkan perbuatan yang dilarang saat melakukan ihram. Ada beberapa hal yang dilarang bagi seseorang dalam keadaan ihram. Sedangkan wajib umrah itu adalah niat ihram dari miqat makani, lalu kemudian bertahallul, dan seterusnya yang terakhir adalah meninggalkan perbuatan yang dilarang saat berihram. Apa saja larangan ketika berihram? Yang pertama, mencukur rambut, ya, atau mencukur bulu apapun dari tubuh, maka itu diharamkan. Menggunting kuku, menutup kepala bagi laki-laki, ya, mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki, menggunakan harum-haruman seperti parfum atau benda lain yang beraroma harum, berburu, ya, melamar ataupun melangsungkan akad nikah, bercumbu suami istri, dan jika seseorang melanggar larangan tersebut, maka ia diwajibkan untuk membayar dam atau denda. Macam-macam haji. Yang pertama ada haji ifrad, ya. Haji ifrad ini adalah melaksanakan ibadah haji satu saja, tidak dibarengi dengan ibadah umrah ataupun juga tidak didahului dengan ibadah umrah. Nah, jadi memang dia berihram dari miqat itu hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja. Ada kiran. Kiran ini menyertakan ibadah umrah pada pelaksanaan ibadah haji. Jadi seseorang berihram dari miqat dengan dua niat, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah secara beriringan. Nah, maka bagi orang yang melakukan ibadah kiran ini, dia dikenakan dam, ya, yaitu berupa menyembelih seekor hewan kurban di Makkah. Jika dia tidak sanggup, maka dia boleh berpuasa selamanya 10 hari. Nah, selanjutnya tamattu. Tamattu ini melaksanakan ibadah umrah sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi berihram dulu dari miqat untuk melaksanakan ibadah umrah, lalu kemudian mukim di Makkah, dan jika seandainya masuk ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah, mereka cukup berihram dari tempat di mana mereka tinggal di kota Makkah. Maka ini adalah ibadah tamattu yang juga mewajibkan bagi jemaahnya untuk membayar dam dan juga berpuasa 10 hari, ya. Jadi membayar dam dengan menyembelih hewan kurban. Jika tidak mampu, maka dia diwajibkan berpuasa 10 hari dengan berpuasa 3 hari di Makkah, dan kemudian 10 hari jika seandainya sudah kembali ke kampung halamannya. Manasik haji pada tanggal 8 Zulhijjah, ya, pada waktu duha, ini adalah waktu di mana seseorang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji dengan memasang niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala atau labbaik Allahumma bihajjatin. Nah, kalau seandainya dia membadalkan, menggantikan orang lain, maka niatnya adalah nawaitul hajja wal ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulanin labbaik Allahumma an fulanin. Artinya fulan itu seseorang yang ingin kita gantikan dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Lalu selanjutnya setelah berihram, menjauhi segala larangan ihram, memperbanyak talbiyah, bertolak menuju Mina sambil bertalbiyah, kemudian melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di Mina, dan kemudian artinya bermabit di Mina tersebut dan memperbanyak zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat wukuf, ya, sesudah salat subuh di Mina, bertolak menuju Arafah sambil bertalbiyah. Lalu bagi jemaah haji tidak dianjurkan untuk berpuasa. Puasa itu hanya dianjurkan bagi orang yang tidak melaksanakan wukuf, ya. Jadi puasa Arafah itu bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, jika seandainya memungkinkan, silahkan singgah ke Masjid Namirah pada waktu zuhur. Jika memungkinkan mendengar khutbah di Masjid Namirah, maka dengarkanlah. Setelah salat zuhur memasuki Arafah untuk melaksanakan wukuf, ya.
Dan kemudian ketika wukuf, berupayalah semaksimal mungkin untuk berkonsentrasi dan beristighfar, berdoa dengan memperbanyak zikir dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menghadap ke arah kiblat sambil berdoa, memperbanyak bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak meninggalkan Arafah sampai kecuali setelah matahari tenggelam, dan kemudian setelah matahari tenggelam baru menuju Musdalifah, sampai Musdalifah maghrib dan isya dengan menjamak sholat, dan kemudian bermabit di sana sampai terbit fajar. Nah, pada hari ke-10, jamaah haji harus melaksanakan sholat subuh di Musdalifah, baru kemudian memperbanyak tahmid, takbir, dan tahlil, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai langit terlihat terang benderang. Lalu selanjutnya berangkat menuju Mina. Dan setelah itu sampai di Wadi Muhassir atau Lembah Muhassir, langkah dipercepat, dan karena di situ dahulu dalam sejarah dijelaskan tentara Abraha itu dihancurkan oleh burung ababil. Lalu kemudian mengambil batu sejumlah 7 buah untuk melaksanakan Jumrah Aqabah. Lalu setelah Jumrah Aqabah terus bertalbiyah, dan bagi yang berhaji tamattu dan kiran, maka hendaklah dia menyembelih hadiyu atau hewan kurbannya, ya kan? Jadi jika seandainya tidak mampu, maka cukup dia berpuasa 3 hari dan selama di Makkah, dan kemudian 7 hari ketika kembali ke kampung halaman. Dan terakhir bertahallul, ya, artinya mencukur rambut. Bagi laki-laki gundul itu lebih baik, ya. Sedangkan perempuan cukup dengan seujung atau seruas jari saja. Nah, lalu kemudian melempar jumrah setelah Jumrah Aqabah dan terus menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan kemudian melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Jika seandainya telah selesai, maka lakukan tahlul sani, tahlul yang kedua, dan kemudian mereka telah boleh mengganti telah boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketika berihram sebelumnya. Setelah itu kembali ke Mina, ya, dan mabit di sana, melaksanakan sholat 5 waktu di sana, memperbanyak takbir, ya, tahmid dan tahlil. Selanjutnya melontar jumrah ula wusta aqabah, masing-masingnya dengan 7 batu, berarti ada 21 lemparan, ya. Dan ketika melempar disunnahkan membaca Allahu Akbar. Dan pada tanggal 11 Zulhijjah, ya, hari tasyrik yang pertama, juga masih melakukan hal yang sama itu, ya. Bermabit di Mina itu, dan kemudian tanggal 12 melakukan amalan seperti hari yang pertama. Hanya saja pada hari ini jika seandainya seseorang mengambil nafar awal, dia harus meninggalkan Mina, ya, sebelum matahari tenggelam. Jika seandainya matahari tenggelam dan dia masih di Mina, dia tidak boleh lagi meninggalkan Mina, maka harus melanjutkannya pada hari selanjutnya. Ini hari ke-13 dan ini adalah nafar tsani. Dan jika seandainya telah selesai nafar tsani, maka seseorang boleh keluar kapanpun, ya. Nah, jika ibadah itu selesai, maka selesailah ibadah haji kita. Selanjutnya tata cara umrah. Yang pertama, ihram dari miqat. Ya, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lalu kemudian sampai di Makkah melaksanakan tawaf dengan ketentuan dalam keadaan suci, menutup aurat, dilakukan 7 kali, dan kemudian dimulai dari rukun Hajarul Aswad, dan harus berurutan dilakukan harus dalam pelataran masjid atau mataf. Tata cara tawaf yaitu, ya, kita memulainya dari Hajarul Aswad dengan mengawalinya membaca doa Bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disunnahkan berjalan cepat pada 3 putaran pertama bagi laki-laki, ya. Jika seandainya tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa. Lalu zikir, ya, memperbanyak zikir, dan kemudian ketika melintas rukun yamani membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kemudian jika sudah selesai, maka laksanakan salat sunat tawaf dengan posisinya di belakang makam Ibrahim.
Jika seandainya tidak bisa atau tidak memungkinkan karena sesak dan sebagainya, maka boleh di bagian masjid manapun dengan ketentuan pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, ya rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini kira-kira gambar dari pelaksanaan tempat tawaf. Selanjutnya sa'i. Sa'i itu dilakukan setelah melakukan tawaf, jadi tidak boleh sa'i dulu ya. Harus tawaf dulu baru sa'i. Kemudian sa'i dimulai dari Bukit Safa, dan ketika sa'i tidak perlu berittiba, yaitu pakaian ihram yang diselempangkan itu ya. Jadi pakaiannya biasa saja. Nah, tata cara sa'i lakukan sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan selesai di Bukit Marwah. Jadi dari Safa ke Marwah itu sekali. Nanti kembali dari Marwah ke Safa, itu berarti sudah kedua kalinya. Dan pastikan setiap melaksanakan sa'i, kaki kita menginjakkan Bukit Safa dan Marwah ya. Dengan disunahkan membaca ayat, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan dilakukan secara berurutan. Jika terjadi keraguan, maka ambillah jumlah yang paling sedikit. Sa'i dengan berlari-lari kecil di antara dua pilar hijau, nanti ada dua pilar hijau ya. Dan ini mengingatkan kita kepada Hajar ketika dia berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dengan membaca, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-a'izzul akram. Nah, ini kira-kira gambar dari pelaksanaan atau mas'ah, tempat pelaksanaan sa'i ya, yang jaraknya itu ada sekitar 450 meter. Dan terakhir itu adalah tahallul. Ya, tahallul itu adalah bercukur bagi orang yang telah selesai melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau seandainya sudah bertahallul, maka hilanglah hal-hal yang terlarang dari dirinya ketika berihram. Artinya dia boleh memakai pakaian berjahit, boleh mencukur rambutnya dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.